Ini nih ya, kalau mami ahli nujum tapi anak motor bukan pakai bola ramalan, dia pakai besi. Dan Kamu tahu ini apa, bro? ini gilingan daging. Iya. Coba kamu masukin jarinya di sini. Hah? Itu namanya percobaan, pembunuhan, nggak boleh itu. Ini cam, bro. Cam, CAM, bukan cam, cam. Di episode ketiga 2021 MSGP ini kita bakal bikin ramalan, oke? Ramalan yang pertama adalah, saya botak, saya tahu. Nah, ramalan pertama. Ramalan pertama, 3 pembalap yang bakal berprestasi di musim ini siapa? 3 aja udah, nggak usah banyak-banyak. Morbidelli, Pasti, Brad Binder, oke. Marc Marquez balik ke MotoGP. 3 ya, 3. Nanti tapi baliknya. nanti ya. Telat baliknya, tapi dia akan berprestasi juga. Mungkin nggak bisa jadi juara dunia, mungkin. Karena sudah telat ya, Tapi dia akan prestasi. akan balik. Menurut saya. Menurutnya. Mungkin saya salah, maaf. Kalau saya nggak berani meramal karena jagoan saya udah nggak balap. Siapa? Bos Tito Rabat. Oh. Kurang ajar. Dari dulu memang kurang ajar, tahu. Dia kencang loh. Ya dia pindah ke Superbike kan? Iya, dan dia memang nggak dapat tim Dengan yang bagus. tim Ducati. Ducati. Barney Racing. Barney Racing ya. Dan katanya Barney musim Racing yang kemarin sempat balikin Melandri ya. Melandri ya. Untuk beberapa race tapi dia give up juga. Tapi musim ini juga kita akan bahas juga tentang WSBK Superbike. juga ya, Oh, World Superbike. boleh, Karena akan ada kejutan juga nih di World Superbike. Boleh, kamu bayar saya lebih banyak, aku bahas. Nah, sponsor, bos, Federal Oil, bos. Gimana bro, gimana? Oke, sekarang yang mau jadi ramalan, kalau kita bicara ramalan, kita hanya bisa ngomong di depan. Tetapi kalau ngelihat musim lalu, apapun bisa terjadi kan. Tetapi sekarang kita mau bahas tentang sirkuit yang di musim 2021 ini. Yang belum aja sudah ada 2 sirkuit yang kemungkinan nih pasti batal. Kemungkinan besar. Argentina dan Amerika. Ya karena di sana situasi lagi sulit. Tahu sendiri semuanya kenapa. Amerika terutama ya, politik juga berpengaruh ya. Politik juga berpengaruh dan menurut saya itu dengan apa yang terjadi tahun lalu, Ya. saya nggak takut lagi. Kenapa? Karena memang akan ada beberapa track yang akan keluar dari kalender sementara. Beberapa di cancel. Iya. Tapi Batalkan. Dorna akan kerja ekstra keras untuk mengganti track tersebut dengan track yang lain. Seperti mungkin Portimao tetap, Ya. mungkin Mugello balik, Assen balik, Brno balik. Itu pasti kan yang Finlandia juga ada yang baru. Mungkin di Eropa sih tetap bisa. Sama ya. Tetap sama. Tetapi kalau aku Mungkin lihat yang sulit itu mungkin juga overseas. Nah, Contohnya. Nggak Amerika. tahu. Malaysia aku nggak tahu juga bro. Nah, Malaysia Kenapa? katanya Karena batal. Ya tesnya kan nanti gini November kan nggak jadi. Februari nggak jadi. Februari nggak jadi soalnya. Iya. Tesnya Februari nggak jadi, udah batal. Tesnya yang satu-satunya yang akan diikuti oleh MotoGP cuman di Qatar nanti. Iya. Jadi cuman sekali itu juga sulit itu ya. Tapi ada mungkin juga MotoGP nggak terlalu perlu banyak tes tahun ini karena motornya nggak boleh diutak-atik, nggak boleh diapa-apain. Cuman dari fairing, cuman dari frame, suspensi mungkin bisa membawa inovasi baru. Tapi kalau engine nggak boleh diapa-apain karena harus sama dengan tahun lalu. Udah di-seal dari tahun lalu. Dan ini ada pertanyaan banyak juga nih. Ini pura-pura baca, padahal ini mati ya iPad-nya. Pertanyaannya biar kayak profesional dikit gitu. Jadi ini pura-puranya baca gitu. Ada yang bilang MotoGP di Argentina, Termas del Rio Hondo, dan MotoGP di Amerika di Austin itu di-cancel tidak cuma karena masalah yang luar biasa ini, tetapi faktor logistik dan jadwal tayang. Bener nggak sih itu katanya di-cancel gara-gara itu? Jadi mereka lebih memilih ya sudah mereka korbankan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Aku nggak terlalu percaya itu bro. Kenapa? Karena tahun sebelumnya kan jadi. Apa bedanya? Apa bedanya tahun 2021 dengan tahun 2019?
contohnya. Tahun 2018. Argentina kan tetap ada, Iya. Amerika tetap ada. Masalah ini nggak ada dulu. Iya. Kenapa tiba-tiba tahun ini ada? Ya ada masalah ini dan ada masalah politik juga yang Ya, keamanan. masalahnya masalah tahu semua. Kalau masalah yang seluruh dunia kena itu benar, itu alasannya. Tapi dia ada Kalau masalah politik lain, di ya? Amerika, politik ya mungkin masalah juga karena kan nggak stabil sekarang dengan apapun yang terjadi di sana. Kita nggak usah bahas karena Iya. kita di sini bahas MotoGP doang. Betul. Tapi ya ulang lagi, kalau misalnya nggak jadi di Amerika, nggak jadi di Argentina, menurut saya sih sayang tapi nggak apa-apa. Jadi lebih karena faktor X ya. Ya. Ini faktor X di mana masalah besar di 2020 bisa teratasi, cuman dia ada masalah lain Ya. di luar yang membuat MotoGP Ya. ini terganggu. Jadi masalah keamanan ya lebih jelasnya. Nah, Saya nggak yakin bahwa tahun ini kita akan bisa dapat 20 race. ya, Karena rencana 2020 race. ya, Tapi jadi cuma 15. ya. 15 dengan termasuk Portimao. race pertama no yang Qatar waktu Ya, Moto3 sama Moto2 ya. turun. Nah, sebetulnya kan Dorna turun 15 kali. Ya. Meskipun MotoGP turun cuma 14 14 kali. Mungkin bisa dapat 18. Ya karena ya kan kita tahu semua tahun lalu kan sayangnya ya banyak yang di cancel di Eropa juga. Silverstone di cancel, Assen di cancel. Ya Finland nggak jadi. Iya. Jadi ya mungkin balapan Mugello nggak jadi. Balapan itu semuanya akan balik lagi di kalender. Yang saya tanda tanya besar bro itu adalah di overseas. Di Nah. Asia nggak tahu. Malaysia masih tanda tanya, kita nggak tahu karena Malaysia biasanya kan di kalender itu adalah akhir musim. Iya, akhir musim. Jadinya akhir musim dengan mungkin semua orang udah dapat obat, Ya. meskipun saya nggak yakin. Tapi ya kita nggak bisa prediksi. Tapi nggak tahu di Thailand mungkin nggak tahu gimana. Nah, kalau di Thailand dia salah satu negara yang cukup beruntung ya dengan kejadian yang dialami di 2020 ini. Dan bicara ke Thailand nih, kamu udah pernah ke sirkuit Buriram? Nggak pernah. Aku maaf nggak pernah balap di sana, nggak pernah tahu sirkuit di sana, nggak pernah ke sana. Saya dengar bahwa jauh sekali dari kota Bangkok. Bangkok. Kalau naik bus bisa sampai 6,5 jam ya, 6 jam. 6 jam. 6 jam ya. Tapi sekarang ada pesawat katanya. Ada pesawat. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang MotoGP Thailand, yang dimana kemungkinan Malaysia masih tanda tanya, Australia masih tanda tanya, dan bagaimanapun juga Yang pasti di cancel itu juga Japan ya bro, saya dengar. Jepang kemungkinan besar di cancel, Ya. Australia kemungkinan besar di cancel. Jadi tetap kalau di Asia Tapi luar biasa ya kalau Thailand bisa jadi ya bro. kemungkinan justru bisa jadi karena mereka juga cukup kuat, cukup beruntung, dan juga itu cukup unik juga. Ya. Dan buat di orang Indonesia yang mau nonton ke luar negeri itu ke Thailand itu Atau bisa, ke Sepang kan. atau ke Sepang, dan Sepang let's say udah bosan lah ya. Mungkin kamu bisa tahu, saya kasih tahu kepada orang di rumah gimana caranya untuk misalnya pergi ke Thailand. Kita pernah sih udah bahas di ini dulu, Iya. ya, tapi ya mungkin kamu refresh lah. Oke. Dalam kondisi musim 2021 ini ke Thailand itu bisa kita ke Thailand, ongkosnya pun tidak terlalu mahal. Hanya tiket pesawat hanya sedikit lebih mahal daripada ke Sepang. Tetapi bedanya di Thailand itu banyak tempat-tempat wisata menarik juga selain MotoGP di Buriram. Jadi Tapi untuk akomodasi gampang dapat. akomodasi itu tidak mahal. Itu yang pertama. Tapi bisa dapat nggak? Karena kan krunya sendiri dari MotoGP pebalap sama krunya itu banyak sekali orangnya. Nah, ini yang menarik dari Thailand. Jadi di Thailand itu kita bisa landing di Bangkok. Kita jalan-jalan dulu lah di Thailand, wisata kulinernya enak, pemandangannya enak, segala macam. Lalu kita naik bus ke sana, ke sirkuitnya. Itu memang cukup lama 6 jam. Tapi itu seperti road trip, jalanannya bagus, pemandangannya bagus, tempat peristirahatan banyak. Jadi kalau kita ke Thailand itu nggak sayang kalau hanya untuk nonton MotoGP. Jadi kita bisa ajak keluarga juga untuk refreshing yang tahun lalu kita sulit. Dan budgetnya pun nggak terlalu mahal. Bahkan bisa dibilang terjangkau untuk nonton MotoGP di luar negeri. Dan iklan dulu nih ya. Ada hadiah loh. Untuk saya bro. Bukan. Oh. Ini buat penonton. Nonton. Nah, Bagus kalau- sekali. ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi helm, ilustrasi. Tapi ada 3 hadiah. Lu visit akun Instagram Wisata Thailand. Nih, tulisannya di sini nih. @wisata Thailand. Di situ akan ada pertanyaan. Dijawab
di follow bakal dapat hadiah helm 3 loh. Wow. Wow, Luar 3. biasa. Dari siapa helmnya? Hah? Dari wisata Thailand. Oh, enggak merek helm sendiri? Carglass. Oh, Carglass. Carglass. Bagus di Indonesia. Bagus. Aku pernah visit factory itu. Iya makanya. Pernah dan saya sangat heran waktu itu karena rapi banget bro, gila men, luar biasa ini, top banget Indonesia itu. Gitu. Jadi follow dapat helm diundi ya. Lu mesti follow @wisata Thailand. Di situ jawab pertanyaan bisa dapat 3 helm Carglass dari situ. Ini helm ilustrasi aja. Oh ini mereknya Bell bukan Carglass. Bell. Bell. Kayak Bell itu ya, kayak kartun ya. Iya. Bukan, kalau masuk pintu rumah tuh pencet Bell. Enggak, itu kartun. The Beauty and the Beast. The Beauty namanya Bell, The Beast namanya Satar. Waktu itu saya masih belum lahir itu film ada. Mirip loh bro. Saya heran loh kamu banyak cewek tapi mukanya kayak gitu deh. Bentar. Oh gitu. Okay, Mau saya gua bongkar. Next, ding dong, next. Oke. Ada 2 sirkuit yang bakalan masuk ke musim ini. Mudah-mudahan jadi di 2021. Tapi 2022 udah pasti ya. Pertama, Finland. Udah jadi sebelumnya dari tahun lalu seharusnya udah. Iya, cancel kan? Cancel kan. Mandalika ini gimana nih? Fans kita ini pada bener-bener nggak sabaran. Oh nggak bisa lihat di dalam sini. Nggak bisa. Ini buka air. Ini gulungan Air supaya pendingin. gilingan daging. Terus di sini juga ada valve. Cerita valve ini. Balik lagi. Cerita lama. Masa lalu udah. Nggak Sekarang usah. kamu mau cerita apa? Mandalika. Ini yang nanya banyak. Udah sampai mana progresnya? Mandalika itu adalah salah satu part Ya. dari engine ini. Oke. Susah untuk dimasukin dan jadi engine. Gini. Mandalika sebetulnya dari track menurut saya ini Yeah. ini aku nggak peduli juga. Aku kan bicara apa adanya. Yeah. Dan aku nggak ada urusin sama siapapun Mandalika, politis aku nggak peduli sama sekali. Jadi ini visi dari Matteo Guerinoni sendiri. Jadi kalau saya salah, aku terima kesalahannya. Dia, jangan saya Pak. Sumpah, jangan saya. Ya. Dia yang ngomong. Menurut saya tracknya bisa jadi. Jadi, Bisa dong. Pasti Karena sih kan jadi. sekarang ini kan aku udah lihat bahwa juga sangat baik, sangat bagus. Lokasinya juga fantastis. iya. Karena di pinggir laut, Betul. bagian ada di pinggir laut dan desain itu bagus sekali. Bombok. Yang tanda tanya saya itu kenapa belum ada di kalender fix? Homologasi. Adalah cadangan kan? Iya. Karena homologasi. Nanti kalau udah di asfalt udah jadi, pitnya udah jadi, semuanya udah jadi, kan Dorna GP Commission harus ke sana. Betul. GP Commission itu adalah Franco Uncini sama Capirex. Capirex. Iya. Loris Capirossi, juara dunia 125 Termuda. sama juara dunia 250 cc. Sedikit kotor sih waktu itu jadi juara dunia. Dia ini sedikit arada ya. Kasihan di race terakhir. Tapi kalau mereka udah waktu itu GP Commission akan confirm bahwa itu sesuai dengan Standar Dorna, peraturannya Dorna akan jadi. Tanda tanya ada dari saya sendiri. Yang di sini saya akan tanggung jawab. Infrastruktur ada nggak untuk menakomodasi? Nah, jadi infrastruktur Penontonnya kan ada nggak nanti? Bus, pesawat, Tapi selain hotel. itu, pertanyaan lagi, penontonnya kan ada nggak nanti? Dengan situasi negara ini juga yang tanda sama tanya dengan negara yang lain. Kalau misalnya penontonnya nggak boleh ke sana, sayang sekali untuk Indonesia. Jadi lebih ke arah faktor sayang ya istilahnya. Sayang sekali untuk Indonesia. Wah, sekarang orang Indonesia udah menunggu Iya. puluhan, ratusan tahun. Nah puluhan deh, karena pernah jadi MotoGP di Sentul dulu ya. 23 tahun. 23 tahun, sorry maaf. Untuk MotoGP mengada di negara Indonesia lagi. Dan mungkin tahun ini tahun terakhir Valentino Rossi. Dan kamu tahu sendiri, Fans kita banyak banget loh. penontonnya Valentino Rossi itu di sekarung. Ya banyak sekali di Indonesia. Kalau misalnya MotoGP jadi tapi penontonnya nggak boleh ke sana, Sayang ya, banget. Sayang juga. Kalau penontonnya boleh ke sana, berapa banyak boleh ke sana? Kalau semuanya kan boleh ke sana karena semuanya bisa jadi terbaik dan nggak ada penyakit lagi. Mudah-mudahan. Apakah infrastruktur cukup Nah, itu untuk dia. mengakomodasi semua orang?
Itu aja. Aku analisa fakta ini aja. Menurut kamu gimana, Bro? Menurut aku kalau istilahnya kita pembukaan toko ya, grand opening toko, pengennya kan serame-rame mungkin. Ya, pasti. Jangan sampai pada saat grand opening toko, tokonya ada, kita nggak bisa ngundang orang banyak. Ya, benar. Atau malah bikin seperti di sirkuit-sirkuit lain, balapannya ada tapi tanpa penonton. Iya. Kan kayaknya kayak tanggung banget. Iya, benar. Jadi menurut aku sih dua hal itu yang jadi pertanyaan. Mudah-mudahan diakhirkan jadwal kita akhir tahun, kalaupun bisa dan itu kayaknya mungkin menggantikan sirkuit lain, kita siapa tahu. Amin. Amin. Jadi, tapi kalau bisa dengan adanya penonton. Kalau bisa iya, kalau nggak sedih banget. Ya, kalau nggak Indonesia sedih. itu ada balapan di sirkuit yang mungkin salah satu terbaik di dunia, di lokasi yang luar biasa, tapi Nggak ada penontonnya penonton. nggak ada. Semuanya Sayang. harus ke Thailand. Buset. Iya. Karena di Asia kemungkinan besar ya hanya tinggal Indonesia dan Thailand, dan mudah-mudahan Indonesia kalaupun jadi bisa pakai penonton juga. Secara teknis bisa. Kalau secara teknis bisa, yang ditakutkan itu kan penontonnya bisa Ya. datang atau enggak, itu masalahnya. Atau infrastruktur cukup atau tidak. Cukup Kalau atau- penontonnya misalnya masih bisa datang. Penonton mungkin pasti bisa datang, tapi infrastrukturnya penunjang sirkuitnya itu. Karena memang ada rencana untuk bangunin hotel-hotelnya, untuk bangunin tempat akomodasi, iya. tapi kan perlu waktu. Betul. Untuk bangunin trek aja kan lumayan cepat di Indonesia. Cepat ya. banget. Tapi untuk bangunin seluruh infrastruktur yang diperlukan itu nggak Gampang. seinstan itu. Itu aja yang saya sampaikan Itu aja guys. soal trek, soal semuanya ini. Jadi ramalannya segitu aja ya. Panas. Balik lagi ke engine. Ya udah. Bye. Gitu aja. Bye.